Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu listrik statis. Ini indikatornya, diharapkan teman-teman bisa menentukan jenis gaya antar muatan listrik, kemudian memahami konsep dari hukum Coulomb, menjelaskan teori medan listrik, potensial listrik, dan kapasitansi, serta menghitung gaya listrik dan medan listrik. Nah, ini sebelum kita mulai, seperti biasa, kita mencari tahu dulu atau mengaplikasikan bab listrik statis ini ke dalam bidang farmasi. Nah, ini yang pertama, aplikasi dalam bidang farmasi itu misalnya pada serbuk yang menempel pada dinding wadah atau pada peralatan. Jadi misalnya ada serbuk obat yang menempel pada wadahnya atau pada kertas perkamen. Nah, itu salah satu dari aplikasi listrik statis ya. Selain serbuk, bisa juga ada debu yang menempel pada alat-alat elektronik pada industri farmasi. Maka dari itu, alat-alat elektronik itu secara berkala harus dibersihkan agar tidak terhalang kerjanya oleh debu. Kemudian tangki penyimpanan ini memiliki ukuran besar, itu harus dilengkapi dengan sistem grounding yang baik. Grounding itu maksudnya apa? Misalnya ada tangki besar nih, ya tangkinya besar. Nah, itu harus dilengkapi dengan sistem grounding. Itu artinya kita mengalirkan listrik ke bumi. Itu namanya grounding. Fungsinya apa? Supaya aliran listrik yang berlebihan yang muncul pada alat ini ya berupa listrik statis itu bisa dialirkan ke bumi sehingga tidak berakibat buruk ya, misalnya meledak ya atau konslet misalnya. Kemudian filter bag yang tidak bagus pada mesin fluid bed dryer itu bisa berpotensi memunculkan ledakan karena adanya elektrostatis ya. Fluid bed dryer ini adalah pengering bahan-bahan setelah granulasi. Jadi kalau kita misalnya mau bikin susu dari cair menjadi bubuk, itu kan kita granulasi kemudian kita keringkan baru dia bisa jadi bubuk gitu ya. Ini beberapa aplikasi listrik statis dalam bidang farmasi. Kemudian selanjutnya fenomena listrik statis. Ini misalnya pada balon ya yang digosok dengan kain kemudian didekatkan dengan air yang mengalir, maka yang harusnya airnya mengalir lurus ya, tapi dia jadi berbelok, tertarik ke arah balon. Kemudian apabila kita memasuki rumah, ketika kita memegang gagang pintu, kita seperti tersengat listrik. Nah, itu aplikasi dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep atom. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur atau zat yang tidak dapat dibagi dengan reaksi kimia. Atom itu terdiri jadi ada intinya, yang ini namanya inti atom. Kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atom. Ya, inti atom itu dinamakan proton karena bermuatan positif. Ada juga yang neutron bermuatan netral, sedangkan elektron itu dia bermuatan negatif. Dia mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Nah, gaya listrik menyebabkan elektron itu dapat bergerak mengelilingi inti atom. Nah, apa penyebab timbulnya listrik? Nah, aliran listrik itu berasal dari gerakan elektron.
Nah, kita masuk ke listrik statis. Apa itu listrik statis? Yaitu gejala kelistrikan yang disebabkan oleh muatan listrik yang diam. Kalau gejala kelistrikannya itu disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak, kita menyebutnya sebagai listrik dinamis. Artinya listriknya bisa bergerak. Kalau ini listriknya dalam keadaan diam. Nah, ini partikel bermuatan yang saling didekatkan akan terjadi gaya antar partikel. Ya, baik partikel positif dengan negatif, ya. Jadi partikel bermuatan yang saling didekatkan itu misalnya positif dengan positif, ataupun positif dengan negatif, ataupun negatif dengan negatif. Mau muatannya sama atau berbeda, akan ada gaya antar partikel. Nah, gaya antar partikel ini yang kita sebut dengan gaya Coulomb. Jadi misalnya positif sama positif tolak menolak, berarti gaya antar partikelnya akan berlawanan arah. Kalau dia searah, kalau dia berbeda jenis, dia arahnya akan seperti ini. Kalau berbeda jenis, kalau jenisnya sama, tolak menolak. Kalau jenisnya berbeda, dia tarik menarik. Nah, ini muatan listrik itu pada percobaan batang plastik dan batang kaca yang dimuati dengan digosokkan dengan kain wol, itu didapatkan bahwa ternyata kalau penggaris didekatkan dengan penggaris, penggaris lainnya akan menolak, ya, atau bergerak ke arah yang berlawanan, atau bahasa kita tolak menolak. Nah, ternyata kalau mendekatkan kedua batang kaca, ya, jadi batang kaca didekatkan dengan batang kaca, kasusnya sama, batang kacanya akan bergerak ke arah yang berlawanan. Sedangkan kalau kita mendekatkannya benda yang berbeda, batang kaca dengan penggaris, maka gerakannya akan saling mendekati, ya, atau tarik menarik. Sehingga berdasarkan hasil ini bisa disimpulkan bahwa muatan itu terdiri dari muatan positif, ya, itu dikarenakan benda tersebut kelebihan proton, dan muatan negatif jika benda tersebut kelebihan elektron. Tadi kan kita bahas, ya, inti itu ada dua, ada proton, ada neutron, dikelilingi oleh elektron yang muatannya negatif. Kalau N neutron netral, P proton positif. Kalau E elektron negatif. Nah, interaksi antar muatan listrik. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar ini, ya, ini potongan kertas kecil yang tertarik oleh sisir. Ya. Nah, berdasarkan hasil yang tadi batang dengan kaca juga, selain kita bisa tahu bahwa muatan itu ada yang positif, ada yang negatif, ternyata kita bisa tahu bahwa kalau muatan tersebut sama jenisnya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka gayanya akan tolak menolak. Tapi kalau muatannya itu berbeda jenis, maka dia akan tarik menarik. Ini muatan listrik dilambangkan dengan Q, satuannya Coulomb, dan muatan listrik elementer itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ya, jadi C di sini bukan Celsius, ya, tapi Coulomb. Oke, kita masuk ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu besar gaya baik tarik ataupun tolak antar dua muatan listrik. Ya, gaya tarik nih, gaya tarik atau gaya tolak dua muatan listrik itu sebanding dengan muatan-muatannya, berarti sebanding dengan muatan-muatannya, dan berbanding terbalik dengan jarak antar muatan keduanya. Jadi R di sini itu, ini ya teman-teman ya, jarak antar dua muatan, jadi bukan jari-jari. Nah, F di sini adalah gaya Coulomb. Ya, jadi ini bunyi hukum Coulombnya.
gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan partikel itu sebanding dengan besar muatannya dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua muatan. Ya, di mana nilai K di sini itu adalah konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kalau K-nya tidak diketahui, K-nya bisa, maaf ini nggak kebaca ya, K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, di sini epsilon 0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat ya. Maaf ya teman-teman ya, ini agak error kayaknya. Jadi tadi epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya, kali 10 pangkat min 12. Nah, tapi biasanya nilai K ini sudah diketahui sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini ada gaya Coulomb dalam bahan. Nah, ini berikutnya ada gaya Coulomb pada bahan. Jadi bila medium muatan tersebut itu bukan udara, jadi anggaplah misalnya muatan tersebut itu bukan terbang di udara, tapi ada di dalam suatu benda atau bahan atau suatu zat, maka besar gaya Coulomb antara muatan Q1 dan muatan Q2 itu akan berkurang. Jadi yang paling besar itu ada gaya pada udara. Jadi gaya Coulomb pada udara itu lebih besar daripada gaya Coulomb pada suatu bahan. Nah, ini jika medium memiliki permitivitas relatif ya. Berarti epsilon R, maaf ya ini enggak kebaca, maka tetapan epsilon 0 menjadi epsilon. Epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Ya, maka gaya Coulomb di dalam bahan itu bisa kita rumuskan. Gaya Coulomb pada bahan itu 1 per epsilon dikali gaya Coulomb pada udara. Nah, ini contoh soal. Di udara terdapat 2 buah muatan, berarti di udara ya. Ini ada 2 buah muatan, 10 dan 40, berarti positif. Tadi kalau positif berarti nanti gayanya tolak menolak. Ya. Terpisah dalam jarak 20 cm. Berarti R-nya adalah 20 cm. Berapakah besar gaya interaksi kedua muatan? Berarti yang ditanya adalah F-nya berapa. Ya. Nilai F-nya tadi rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Q1-nya tadi kita punya 10 mikrocoulomb. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya. Q-nya itu harus dalam satuan coulomb, R-nya harus dalam satuan meter. Baru kita bisa pakai nilai K yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Ya. Nah, maka kita harus samakan dulu nih. 10 mikrocoulomb itu setara dengan 10 kali, kalau mikro ke coulomb itu 10 pangkat min 6. Ya, berarti untuk yang 40 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang 20 cm harus dijadikan meter, ya, dibagi 100. Nah, nanti kalau kita sudah menyesuaikan semuanya, sudah coulomb, kemudian sudah dalam meter, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Tadi ini ya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, ini dia. Kemudian Q1-nya ini tadi 10 yang sudah di konversi ya. 10 kali 10 pangkat min 6, ini Q1, ini Q2,
Kemudian ini R kuadrat. Jangan lupa ya teman-teman ya. 20 R-nya kan 20 kali 10 pangkat min 2. Ini 20 kali 10 pangkat 2 itu baru R-nya aja. Maka harus kita kuadratkan sehingga nanti kita dapatkan berapa gaya interaksi antar kedua muatan. Nah, kalau tadi muatannya ada 2, kalau sekarang muatannya ada 3. Gimana cara hitung kalau muatannya ada 3? Nah, ini ada tata cara hitungnya. Ya. Yang pertama, ini kasusnya kalau posisinya lurus. Ya, kalau posisinya lurus. Yang pertama tentukan pada muatan mana gaya akan dihitung. Ya, gayanya mau dilihat pada Q3, Q1 atau Q2. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya tentukan interaksi antar muatan. Jadi yang pertama tadi tentukan dulu pada muatan mana gaya yang akan dihitung. Kemudian tentukan interaksi antar muatannya, maksudnya kalau positif sama positif atau yang sejenis akan tolak menolak, kalau yang berbeda jenis akan tarik menarik. Kemudian baru kita bisa hitung gaya yang bekerja. Kalau dia searah kita jumlah, kalau berlawanan arah dikurang. Ya. Nah, tapi ini kan kalau posisinya lurus. Kalau misalnya posisinya itu segitiga, berarti nanti kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, jadi misalnya nih, tentukan pada muatan mana gaya yang dihitung. Misalnya pada soal tentukanlah gaya pada muatan Q1 misalnya. Oh, berarti pusatnya dia ya. Berarti pusatnya dia. Berarti kita harus lihat nih, Q1 sama Q3 positif sama negatif. Kalau berlawanan jenis berarti kan tolak menolak. Berarti yang satu garisnya ke sini. Kan tarik menarik. Maaf. Kalau muatannya berbeda jenis, dia tarik menarik. Berarti muatan Q itu akan tarik menarik dengan muatan Q3. Berarti di sini kita menyebutnya F13. Kemudian positif sama negatif. Tarik menarik juga, berarti muatan Q1 akan tarik menarik dengan muatan Q2. Berarti di sini namanya F13. Bu, kenapa yang ini enggak kita namakan? Karena fokus dia adalah gaya pada muatan Q1. Maka yang kita perhatikan hanya ini dan ini saja. Sudah ya, kita menentukan interaksi antar muatan tadi. Kemudian menghitung gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Nah, berarti kan tadi kalau dia searah berarti dijumlah, kalau berlawanan arah dikurang. Nah, ini F13 kan ke kiri. Ini bukan 13, ini 12. F12 itu ke kanan. Maka kalau dia berlawan arah, satu ke kanan, satu ke kiri, maka harus dikurang. Berarti nanti nilai F pada muatan 1 ya, itu adalah F12 dikurang F13. Jadi kalau dikurang itu selalu kanan, dikurang kiri, selalu begitu. Ya, kalau dikurang kanan, kurang kiri. Nah, nanti baru tuh dimasukin rumusnya tadi, F sama dengan K Q per R kuadrat dikurang K Q per R kuadrat. Tinggalin apa? Ini F12 berarti Q1 Q2. R12 berarti jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Kemudian F13 berarti Q1 sama Q3. Kemudian R13 berarti jarak antara muatan 1 dan muatan 3 dikuadratkan. Ya, jadi nanti tinggal masukin angkanya aja ke dalam rumus. Nah, kalau dia yang letaknya membentuk sudut, itu kita bisa menggunakan rumus yang ini. Membentuk sudut itu misalnya gimana? Misalnya muatan 1 ada di sini positif, di sini negatif, positif, di sini negatif misalnya.
Nah, ini kan dia membentuk sudut nih. Nah, ya kalau dia membentuk sudut, tetap caranya sama. Kita harus menentukan pada muatan mana gaya-gaya akan dihitung. Misalnya, ini Q2, Q1, Q3. Misalnya berapakah gaya pada Q2? Ini kan kita udah tahu ya, muatan mana yang akan dihitung. Berarti pada muatan 2. Yang berikutnya, kita harus menentukan interaksi antar muatannya. Misalnya positif sama positif tolak menolak kan, berarti dia akan ke arah yang berlawanan dari muatan Q3. Itu kita menyebutnya sebagai F2, 3. Positif negatif, nah dia akan tarik menarik dengan muatan negatif, maka arahnya adalah mendekati muatan negatif. Itu kita sebut sebagai Q21. Q21, maaf. F21. Nah, nanti cari F23. F23 itu berarti K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Nah, F21-nya itu berarti K Q2 Q1 per R21 kuadrat. Nah, jadi misalnya di sini 2 cm. Di sini 3 cm. Di sini ya, di sini 3 cm. Berarti yang namanya R21 ini 3 kuadrat. Kalau R23 itu berarti di sini 2 kuadrat. Tapi jangan lupa ya, kalau dia senti harus rubah dulu dalam meter baru dikuadratkan. Ini ibu kasih contoh aja ya, berarti R23-nya adalah 2. Ya, 2 cm. Nah, nanti kalau kita mau cari berapa nilai F2-nya, maka kita pakai rumus ini. Kenapa kita pakai rumus ini? Seperti materi vektor yang sudah kita pelajari. Jadi kalau membentuk sudut, maka kita harus menggunakan persamaan yang memiliki sudut. Ya, jadi di sini kita pakainya cos theta. Jadi misalnya tadi satu tarik ke bawah, satu tarik ke kanan. Berarti kan sudutnya 90 derajat. Berarti di sini nanti cosnya 90. Itu ya. Oke, ini contoh soal. 3 buah muatan listrik terletak pada seperti gambar. Tentukan gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q2. Q2 itu berarti di sini ya, ini ibu tandain kotak aja. Q2. Nah, tadi cara yang pertama adalah kita menentukan gayanya harus pada muatan berapa. Nah, ini kan pada muatan Q2 udah. Terus cara yang kedua adalah memberikan gaya interaksinya. Ya, sekarang kita mau bikin gaya interaksinya. Negatif ketemu negatif, berarti tolak menolak. Kalau tolak menolak, berarti muatan Q2 akan bergerak menjauhi muatan Q1. Ini namanya F21. Kemudian sekarang negatif sama positif, tarik menarik, maka muatan Q2 akan tertarik ke arah muatan Q3. Maka ini namanya F23. Ya, berarti nanti rumusnya F pada muatan 2 itu karena dia searah, tadi ya kalau berlawanan arah kanan kurang kiri, kalau searah ditambah, berarti F21 ditambah F23. Ya, K Q2 Q1 per R21 kuadrat ditambah K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Nah, Q1-nya ini 10 mikrokulom, berarti 10 pangkat min 10. Ya, 10 pangkat min 10 untuk Q1. Q2-nya 5 pangkat 10 kali 10 pangkat
min 6. Di sini 5 kali 10 pangkat min 6. 10 kali 10 pangkat min 6. Ya, kemudian R21 berarti jarak antara muatan 2 dengan muatan 1. Berarti 0,1 meter. R23 berarti jarak antar muatan 2 dengan muatan 3. Berarti 0,1 meter. Ya. Nah, karena dia satuannya sudah dalam meter, untuk jarak antar muatannya maka tidak perlu dirubah satuannya lagi. Jadi bisa langsung pakai 0,1 meter. Ya, kecuali dia dalam sen. Nah, nanti kalau angkanya dimasukkan dapatlah kita 90 Newton. Itu ya. Jadi sekalipun misalnya contoh di sini positif ya. Ini muatan 2, muatan 1, 2, muatan 3. Berarti kalau kita menentukan arahnya berarti positif dengan negatif kan tarik menarik. Berarti muatan 2 akan tertarik ke arah muatan 1. Namanya F21. Positif dengan positif, tolak menolak, maka dia akan menjauhi muatan 3. Itu kita namakan F23. Nah, ini karena searah ke sebelah kiri, berarti rumusnya tetap sama. F2 sama dengan F21 ditambah F23. Karena searah, jadi tidak peduli searahnya ke kiri atau searahnya ke kanan. Kalau dia searah, dijumlah. Ya, kalau dia berlawanan arah, misalnya di sini negatif, kemudian positif, terus negatif. Misalnya ini muatan Q1, Q2, Q3. Misalnya pusat muatannya ada di Q1. Pusat muatan itu enggak selalu di tengah-tengah ya teman-teman ya, bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Jadi tergantung dari soalnya. Nah, kalau misalnya di sini pusat muatannya ada di Q1, berarti kita lihat negatif sama positif kan tarik menarik. Berarti muatan Q1 akan mendekati muatan Q2. Itu kita sebut dengan F12. Kemudian negatif sama negatif. Negatif sama negatif kan tolak menolak. Berarti muatan Q1 akan menjauhi muatan Q3. Namanya adalah F13. Berarti di sini kita nyari F-nya sama dengan, karena berlawanan arah maka kanan kurang kiri. Berarti F12 dikurang F13. Gitu contohnya ya. Oke, medan listrik. Medan listrik itu ruang di sekitar muatan listrik. Jadi kayak misalnya medan perang berarti kan area di sekitar tempat peperangan. Ya. Jadi ruang di sekitar muatan listrik ini itu adalah sumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan mengalami gaya Coulomb dan gaya listrik. Ya, nah yang perlu teman-teman ketahui, kalau dia muatannya positif itu arah gaya listriknya itu selalu keluar. Ibaratnya kalau orang baik itu memancarkan kebaikan, maka auranya akan keluar. Tapi kalau orang jahat itu dia akan memendam aura baiknya, maka arahnya itu akan ke dalam. Ya, arah gaya listriknya ya. Nah, itu adalah ketentuan dari garis medan listrik. Ya, selain garis-garis medan listriknya, arah-arah garis medan ini itu tidak akan pernah berpotongan. Ya, tidak boleh berpotongan. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Jadi kalau positif itu arah garis medan listriknya ke arah luar. Kalau dia negatif ke arah dalam. Sehingga kalau positif ketemu sama positif, maka dia akan jadinya seperti ini tadi ya, saling tolak menolak.
Kalau dia muatan positif sama negatif, maka dia akan tarik menarik. Gitu ya, posisinya tadi sama seperti kita bahas muatan listrik yang sejenis dan yang berlawanan jenis. Oke, kalau tadi gaya listrik, sekarang kuat medan listrik ya. Kalau tadi gaya listrik itu rumusnya F sama dengan kaki Q per R kuadrat, maka nilai E itu Q-nya jadi hilang. Ya, maka hanya kaki per R kuadrat. Ya, perbedaannya hanya itu. Kalau di F itu Q-nya 2, Q1 dan Q2. Kalau di medan listrik Q-nya hanya 1 saja. Ya, kuat medan listrik di suatu titik, artinya itu kita memberikan titik. Kalau tadi kan kita menentukan di muatan mana gaya listrik tersebut ada. Nah, kalau di sini kita melihatnya dari suatu titik. Ya. Jadi kuat medan listrik di suatu titik itu gaya listrik statis yang bekerja pada muatan listrik uji. Jadi kita mau tahu nih, kalau ada muatan Q1 di sini, Q2 di sini, kalau kita taruh ada titik di tengah-tengah, bagaimana sih imbas kuat medan listriknya? Jadi ibarat kalau negara A lagi perang sama negara B, terus kita ada di tengah-tengah mereka, itu efek perang mereka tuh ke kita seperti apa? Itu jadi maksudnya kuat medan listriknya. Ya. Nah, untuk menghitung kuat medan listrik, kalau dia lurus seperti yang ini tadi ya teman-teman, itu sama, E sama dengan kaki per R kuadrat. Tapi kalau dia membentuk sudut, tadi rumusnya sama. Kalau tadi dia pakainya F1, F2, 2F1, F2 cos. Nah, kalau ini pakainya E atau medan listrik. Ya, caranya sama tadi. Kita menentukan dulu titiknya ada di mana. Misalnya titiknya di sini di tengah-tengah. Tidak menutup kemungkinan titiknya ada di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Ya, semuanya memungkinkan. Oke ya. Nah, kemudian ini tentukan interaksi titik dengan muatan. Nah, muatannya muatan apa nih? Muatan positif atau muatan negatif. Ya, arah gayanya akan bergantung dari jenis muatan listrik tersebut. Seperti biasa, kalau searah dijumlah, kalau berlawanan arah dikurang. Kita langsung contoh aja. Dua muatan Q1 dan Q2, berarti ini kita anggap ini Q1. Ini Q2, masing-masing besarnya 10 mikrokulom dan min 10. Oh, berarti satu positif, satu negatif. Ya. Kedua muatan terpisah pada jarak, berarti dari sini ke sini itu 0,3 meter. Ya. Maka tentukan kuat medan listrik di tengah. Kalau di tengah itu kan berarti di sini 0,15 tengah. Kemudian di sini 0,15 meter ya, karena meter berarti nggak usah dirubah. Q-nya harus dikali 10 pangkat min 6. Nah, tadi setelah kita sudah tahu titiknya ada di mana, kita harus menggambar interaksi muatannya. Jadi misalnya di sini positif, di sini negatif. Ya. Nah, kita itu menganggap muatan uji ini bermuatan positif. Jadi kita menganggapnya muatan positif supaya kita bisa tahu interaksi dengan muatan Q1-nya dan interaksi dengan muatan Q2-nya. Jadi kalau positif ketemu sama positif, maka akan tolak menolak. Maka titik tersebut akan berlawanan arah dengan muatan Q1. Itu kita sebut dengan E1. Kemudian antara titik dengan Q2, positif sama negatif, tarik menarik, maka muatan uji akan mendekati, karena tarik menarik ya, mendekati muatan 2. Itu kita sebut dengan E2.
Nah, maka tadi kalau misalnya searah di jumlah, kalau berlawanan arah kanan kurang kiri, berarti E1 ditambah E2. Berarti Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Ini R1 berarti yang ini, dari muatan uji ke Q1 0,15 meter. R2 sama muatan uji ke muatan 2, berarti 0,15. Q1 nya ini berarti 10 pangkat 10 min 6. Q2 nya sama, 10 kali 10 pangkat min 6. Tanda negatifnya tidak dibawa, karena itu menunjukkan jenis muatan listriknya. Nanti kalau sudah dihitung, nanti ketemu jawabannya 1,8. Gitu ya. Diketahuinya, maaf ya teman-teman, ini belum diganti. Kalau diketahui sama cara penyelesaiannya sih 0,2 ya, bukan 0,3 ya, maaf. 0,2 ya, tapi caranya sama kayak tadi ya. Nah, ini latihan soalnya, silakan teman-teman coba kerjakan ya. Sekarang misalnya titiknya itu ada di sebelah sini misalnya. Kita pakai tinta warna lain ya. Misalnya titiknya ada di sebelah sini. Terus jaraknya misalnya di sini 0,15, sini 0,15 yang ada aja ya. Nah, di sini 0,1. Ya, berarti ini enggak ada ya. Oke, berarti ini tadi kita anggap muatannya positif. Berarti muatan positif dari sini ke arah muatan positif yang di sini, positif sama positif akan tolak menolak. Jadi dia arahnya ke kanan, namanya E1. Positif sama negatif tarik menarik, maka dia akan ke arah kiri. Namanya adalah E2. Tadi kenapa ke kiri, Bu? Muatan positif dengan muatan negatif kan tarik menarik, berarti muatan ujinya karena tarik menarik akan mendekati muatan 2. Kita namakan E2. Nah, ternyata dengan perpindahan titik itu kita bisa mendapatkan rumus yang berbeda dari E. Ternyata kalau titiknya di sini, E-nya berlawanan arah, maka E-nya itu berlawanan arah kanan kurang kiri. Ya, dimana Q1 per R1 kuadrat dikurang Q2 per R2 kuadrat. Nah, mungkin kalau Q gitu teman-teman udah tahu ya. Yang ibu mau terangkan itu R1. R1 itu kan berarti jarak dari titik ke muatan 1. Berarti berapa tuh? 0,15 tambah 0,15 tambah 0,1. Berarti 0,35. Nah, sekarang muatan R2 berarti jarak dari titik ke muatan Q2. Berarti di sininya 0,1 kuadrat. Gitu ya. Jadi titiknya tidak harus selalu di tengah, sama kayak muatan tadi, tidak harus di tengah, bisa di kanan, bisa di kiri. Gitu ya. Ini tadi coba dikerjakan. Oke, flux. Flux listrik ini adalah suatu garis atau gaya listrik atau medan listrik yang menembus suatu permukaan yang saling tegak lurus dengan garis medan tersebut. Ya, kalau dia membentuk tegak lurus berarti rumusnya E kali A. Kalau dia membentuk sudut, kalau bidangnya membentuk sudut, maka E kali A dikali cos theta. Jadi harus ada berapa sudutnya. Itu untuk menghitung flux listrik. Nah, ini ada contoh soalnya.
Maaf ya, ini tadi nggak kebaca ya. Sebuah bidang berbentuk lingkaran memiliki jari-jari, berarti ini R. Jangan lupa ganti meter. Ya. Kalau ganti meter berarti kan bagi 100 berarti 0,1 meter. Membentuk sudut 30 derajat berarti theta ya. Terhadap medan listrik homogen yang besarnya medan listrik homogen berarti E. Ya. Berapa flux listrik yang menembus bidang tersebut? Tadi kan rumusnya E A karena ada sudut cos theta. Nah, E-nya udah tahu nih, 2 kali 10 pangkat 3. A-nya kan luas permukaan. Bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Luasnya lingkaran apa? 2 pi R kuadrat. 2 pi R. Ya. Nah, maka kok 2 pi R sih, itu keliling ya. Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Berarti sini pi. Kemudian R-nya kan 0,1 atau 10 pangkat min 1. Dikuadratkan berarti 10 pangkat min 2. Itu ya. Kali cosnya sudutnya 30. Didapat 20 pi kali setengah akar 3. Setengah akar 3 dapat dari cos 30. Ya, jadi karena 20 sama setengah coret, jadi 10 pi akar 3 WB. WB itu bacanya Weber. Ya. Hukum Gauss. Jumlah flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Sehingga rumusnya flux itu adalah Q per epsilon 0. Dimana epsilon 0 itu permitivitas udara, ini fluxnya. Potensial listrik oleh muatan titik. Nah, kan kalau tadi kita cari, tadi kan kalau kita cari nilai F-nya itu, F sama dengan K Q per R kuadrat. Kalau E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi dari sini ke sini itu Q-nya hilang 1. Kalau ke V atau potensial listrik, maka rumusnya hanya K Q per R. Kuadratnya hilang 1, jadi hanya R. Jadi rumusnya ya cuma itu aja, tapi ada yang hilang. Ya, jadi kalau di F Q-nya hilang, kalau di E yang tadinya kuadrat, jadi tidak ada kuadratnya. Itu buat ingat cepatnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau mau menghitung potensial listrik di suatu titik, kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, ini untuk menghitung energi potensial listrik. Ya, ini 1/4 pi epsilon 0 itu setara dengan K atau 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, ini usaha untuk memindahkan suatu muatan listrik. Nah, ini ada contoh soalnya. Ya, sebuah muatan listrik 40 mikrokulom. 40 mikrokulom berarti Q-nya harus 40 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Udah diganti. Berapakah potensial di titik P? Berarti ada muatan positif, karena di sini nggak ada negatif ya, berarti positif. Kemudian ada titik P sejauh 20 cm dan titik R yang berjarak 60 cm. Maka ini R ya. Maka VP tadi rumusnya K Q per R. Berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya itu
muatan ininya, ini tadi ya, 40 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya ini 20 cm, berarti dibagi 100. Ya, berarti 0,2. Di sini 0,2. Ya. Berarti VR-nya sama dengan kaki per R-nya R. Ini R-nya P ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 40 kali 10 pangkat min 6 dibagi 60, berarti 0,6. Kapasitor. Kapasitor ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Ya, kapasitor itu terdiri dari kepingan logam yang disekat satu sama lain dengan isolator. Oke, ini cara kerja kapasitornya. Jadi yang tadinya masih bersifat dipolnya acak ya, ketika sudah diberikan arus listrik maka kan ada arus yang mengalir dari positif ke negatif nih, maka kita seperti memaksa dipol-dipol yang tadi berantakan untuk searah dari muatan positif mengarah semua ke muatan negatif. Jadi dia jadinya begitu semua, mengarahnya ke muatan negatif. Kalau yang tadi kan ada yang serong ke sana, ada yang serong ke sini ya, macam-macam. Jadi kita luruskan dengan cara mengalirkan muatan listrik. Nah, ini ada beberapa jenisnya. Salah satunya adalah kapasitor keping sejajar. Ya. Nah, ini untuk menghitung kapasitas kapasitor ya, bisa menggunakan rumus yang ini ya, C sama dengan Q per V atau epsilon 0 A per D, di mana D ini adalah jarak dua keping. Kalau tadi R jarak antar dua muatan, kalau D jarak antar dua keping. Atau kalau kita mau cari tegangan antar kedua plat, kita bisa pakai rumus yang ini. V sama dengan E kali D atau V sama dengan Q kali D per epsilon 0 kali A. Ya, dimana E itu medan listrik, D itu tadi jarak dua keping, kalau Q muatan listrik, epsilon 0 permitivitas ruang hampa atau udara, kemudian A itu adalah luas penampang dari keping kapasitor. Ya. Oke, ini contoh soalnya. Nanti silahkan dipelajari aja. Di sini kapasitor plat sejarah memiliki luas plat. Luas berarti A, kan luas penampang ya. Dipisahkan oleh udara sejauh 5 mm, berarti D. D-nya 5 mm. Jangan lupa milimeter harus dijadikan meter dulu. Ya. Beda potensial sebesar berarti V-nya diberikan kepada kapasitor. Berapa kapasitansinya? Nah, pakai rumus ini masukin epsilon 0 kan konstanta ya. Nih, pasti nilainya pasti. A ini tadi udah dikasih tahu. Terus D ini dikonversi dulu jadi meter, jangan lupa. Ya. Nah, kalau kita sudah dapat nilai muatan untuk kapasitornya, kapasitansinya, maka kita bisa hitung muatan pada masing-masing plat pakai rumus ini. Nah, kapasitansi itu adalah kemampuan sebuah kapasitor menyimpan muatan atau energi. Jadi ada yang muatannya bisa besar, bisa kecil, tergantung dari kapasitansinya. Ya, jadi ya ibaratnya kalau kapasitas ruang yang di motor itu, yang di jok motor itu besar, berarti kan lebih banyak barang yang bisa disimpan.
Nah, sama kapasitansi itu adalah kapasitas penyimpanan energi dalam suatu kapasitor. Nah, ini contoh soalnya. Ini juga ada contoh soalnya buat teman-teman pelajari. Nah, ini latihan soalnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.